Banyak ya di atas anak-anak, ada anak-anak? Banyak ada? Banyak nggak anak-anaknya? Banyak nggak? Mana suaranya anak-anak? Halo. Weh, banyak ternyata ya. Yang dewasa banyak nggak ini? Banyak juga. Bersyukur di hari libur kita tetap ada di tempat ini, Tuhan menyertai kita ya. Siapa yang sempat berlibur kemarin? Ada? Saya sempat berlibur tuh 1 hari. Sempat berlibur? Jalan-jalan gitu maksudnya? Belum? Jalan-jalan di sini aja ya, belum keluar-luar ya, mungkin besok-besok ya ada kesempatan keluar-keluar bersyukur. Anak-anak sudah jalan-jalan belum? Belum? Oh mungkin habis ini ya jalan-jalan ke bawah maksudnya ya. Nah kita bersyukur hari ini kita boleh beribadah bersama-sama dalam suasana libur Lebaran ya. Kita bersyukur untuk ketenangan yang Tuhan berikan, keamanan yang Tuhan berikan. Selamat datang untuk mungkin ada saudara-saudara ya yang dari luar kota berlibur ke tempat ini, selamat datang. Kita hari ini memasuki masa Peniel, bukan Peniel, masa Lenten, masih dalam masa Lenten. Kita akan belajar mengenai brokenness of emptiness. Apa itu? Kita akan sama-sama belajar dari kitab Yohanes pasal yang keempat. Nah saya sudah potongkan ya video, kita akan sama-sama dengar, anak-anak sama-sama dengar ya, cuman sekitar 3 menit aja kok, tenang ya, kita akan dengarkan firman Tuhan ini bersama-sama, silakan. Ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Ia harus melintasi daerah Samaria. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum," sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria?" Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah, dan siapakah dia yang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum,' niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, engkau tidak punya timba, dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub, yang memberikan sumur ini kepada kami, dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya?" Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, panggillah suamimu, dan datang ke sini." Kata perempuan itu, "Aku tidak mempunyai suami." kata Yesus kepadanya, Tepat katamu, bahwa engkau tidak mempunyai suami. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami." Kata Yesus kepadanya, Akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. pada waktu itu datanglah murid-muridnya, dan mereka heran bahwa ia sedang bercakap-cakap dengan seorang perempuan. Maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang di situ, "Mari, lihat,
Di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu? Maka mereka pun pergi keluar kota, lalu datang kepada Yesus. Sementara itu murid-muridnya mengajak dia, katanya. Rabi, makanlah. Akan tetapi ia berkata kepada mereka. Padaku ada makanan yang tidak kamu kenal. Maka murid-murid itu berkata seorang kepada yang lain. Adakah orang yang telah membawa sesuatu kepadanya untuk dimakan? Kata Yesus kepada mereka. Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Bukankah kamu mengatakan, 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu, dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Sekarang juga penuai telah menerima upahnya, dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal, sehingga penabur dan penuai sama-sama bersuka cita. Sebab dalam hal ini benarlah peribahasa, yang seorang menabur dan yang lain menuai. Aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan. Orang-orang lain berusaha, dan kamu datang memetik hasil usaha mereka. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya ia tinggal pada mereka. Dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya. Dan mereka berkata kepada perempuan itu. Kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan. Sebab kami sendiri telah mendengar dia, dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia. Ia pun meninggalkan Yudea. Ya, bacaan hari ini cukup panjang ya, 42 ayat, tetapi sudah dipotong-potong tadi ya, beberapa bagian sedikit udah dipotong untuk mempersingkat waktu. Nah, gimana anak-anak masih konsentrasi? Anak-anak mana sih anak-anak? Anak-anak, halo. Oh ada ya, nggak terlalu banyak tetapi ada. Remaja, apakah ada? Kelihatannya sedikit nih remaja, ada nggak sih remaja? Ada? Halo remaja? Oh ada, oh di atas juga remaja, halo remaja. Mana remaja? Oh, ada 2, 3, 4, wah 4 ya. Terus dewasa banyak ya, lansia banyak ya. Kita bersyukur ya. Nah kita tetap konsentrasi, sekarang kita akan sama-sama belajar dari firman Tuhan Yohanes pasal yang keempat ini. Nah ada tayangan nih ya, coba ada tayangan di, nah ini. Demam dan batuk, hidungku berair dan tenggorokan sakit. Ibu berkata, kasihan sayangku, anakku sedang sakit. Ku kan merawatmu dan kau lekas sembuh. Hacim, aku bersin. Hacim, Tuhan memberkatimu. Hacim, oh tidak, rasanya ku kedinginan. Hacim, oh oh. Hacim, kacau sekali. Hacim, hidungku meledak dan kena baju baru. Nah ya, tayangan ini Bapak Ibu serta saudara dan juga anak-anak bagus nggak kira-kira? Bagus nggak? Nggak bagus? Kenapa? Oh buat bocil itu mah ya, aku sudah gede katanya ya sudah SD soalnya Stefan. Dia Stefan kelas berapa Stefan? Kelas 3? Kelas 2 katanya ini buat bocil, kelas 2 mah sudah dewasa ya. Ini tayangan bocil katanya ya. Nah zaman sekarang untuk anak-anak kecil tayangan tuh macam-macam. Ada yang tadi dari Kids Channel, ada Cocomelon, ada juga Balita. Balita itu singkatan dari apa? Singkatan dari apa sih? Baba? Bukan bawah 5 tahun, tayangan Balita singkatan dari Baba Lili Tata kalau nggak salah ya, orang dewasa nggak tahu ya, nggak pernah nontonin anak-anaknya cucunya, oh ya, anak-anak mungkin tahu ya. Nah Baba Lili Tata, nah banyak sekali tayangan-tayangan yang menarik, warnanya menarik,
ya. Kemudian habis gitu tema-temanya juga menarik dan mendidik. Terus buat orang tua juga ada. Contohnya apa? Drama dulu, zaman dulu drakor, zaman sekarang dracin. Sekarang yang lagi ngetan dracin ya. Drama Cina atau drama Jepang atau drama Thailand. Nggak tahu lah ya, mungkin campur-campur ya. Banyak hal yang menarik yang merupakan tontonan yang seharusnya kita nggak perlu tonton dalam durasi lama, tetapi kita tonton terus karena menarik banget. Nah seperti ini juga menarik ya, tetapi sekarang kontroversi ini ya. Banyak orang bilang nggak boleh ini nonton Cocomelon lah sebagainya, karena apa? Karena itu merusak karakter anak, kemudian anak-anak konsentrasi jadi rendah, ada agresivitas tinggi dan sebagainya. Tetapi ada pula yang sebaliknya, oh cukup baik. Kalau menurut saya ya cukup baik sih, tapi harus dibatasin, harus berhikmat ya. Berhikmat sehingga tayangan-tayangan ini memang Tuhan berikan hikmat kepada orang-orang untuk dapat membuat tayangan yang menarik ini sesuai dengan apa yang anak-anak butuhkan. Itu kalau dapat digunakan, dikontrol dengan baik, hasilnya akan baik. Kalau tidak terkontrol ya hasilnya akan tidak baik ya, konsentrasi terganggu, aktivitas tinggi dan sebagainya. Nah, tontonan-tontonan ini sangat menarik untuk anak-anak, menarik untuk remaja pemuda, menarik untuk dewasa juga menarik. Nonton lihat medsos, habis gitu film-film itu menarik. Tetapi apa yang terjadi kalau baterai habis? Kan nonton itu perlu handphone ya kan, perlu gadget, perlu juga laptop. Perlu juga ada alatnya tuh, perlu juga apalagi tab. Nah kalau baterainya habis kira-kira gimana anak-anak? Dicas, sedih nggak baterai habis? Sedih. Nah terus karena itu harus dicas ya. Dicas supaya nyala lagi ya, supaya bisa nonton lagi. Nah terus tolong terus. Kalau baterai habis, kalau handphone ini baterainya habis, berguna tidak? Handphone ini ada gunanya. Apa gunanya? Buat apa? Buat apa gunanya kalau nggak ada baterainya? Gunanya apa? Ya kalau nggak ada baterainya, gunanya apa? Coba Bapak Ibu apa gunanya? Kalau handphone tak ada baterainya, ada gunanya nggak? Baterainya kosong. Ada gunanya nggak? Nggak ada. Ada gunanya. Buat gebokin apa gitu ya. Buat lemparin apa gitu ada gunanya. Untuk ganjel-ganjel sesuatu juga masih bisa. Tetapi gunanya tidak optimal, tidak sebagaimana mestinya. Ya begitu juga dengan hati manusia. Hati manusia jika kosong itu rasanya hampa, tidak berguna dan tidak optimal. Dan di dalam Alkitab yang barusan kita baca itu dikisahkan mengenai seorang perempuan Samaria yang hatinya kosong. Gimana tuh ceritanya? Pada suatu hari Bapak Ibu Saudara dan juga anak-anak. Yesus beserta dengan murid-muridnya dalam perjalanan dari Yudea menuju Galilea. Tolong petanya ya. Yudea menuju Galilea. Yudea di bawah, Galilea di atas. Ada beberapa jalan tuh, biasanya mereka dua alternatif ya. Yudea, Samaria, Galilea, atau Yudea ke Perea kemudian ke Galilea. Kalau lewat Perea akan muter jalannya ya, dan memakan waktu 5-7 hari tergantung kecepatannya. Kalau lari mungkin 5 hari, kalau jalan santai banyak istirahatnya mungkin 7 hari. Kalau lewat Samaria 3 hari sudah sampai rata-rata ya. Jadi ada dua alternatif dan Yesus beserta murid-muridnya waktu itu berjalan dari Yudea sampai dengan Galilea lewat Samaria. Yesus memilih lewat Samaria, jalan yang banyak tidak dipilih oleh orang Yahudi. Kenapa? Karena lewat Samaria. Samaria itu adalah musuh daripada orang Yahudi. Orang Yahudi tidak suka kepada orang Samaria, nggak mau lewat daerahnya aja nggak mau, apalagi ngobrol, apalagi berteman dengan orang Samaria nggak mau. Beda rasnya, beda agamanya, beda, mereka sudah campuran, nggak mau. Orang Yahudi tidak suka dengan orang Samaria.
Samaria, tidak mau lewat Samaria. Tetapi yang Yesus lakukan adalah Yesus lewat Samaria menuju ke Galilea. Dan kata Alkitab, Yesus harus lewat Samaria. Rupanya kenapa? Karena Yesus tahu itu adalah perintah dari Bapa di surga. Perintah daripada Allah. Allah kepengen dia lewat Samaria, tidak lewat Perea. Bukan karena takut capek, bukan. Karena itu memang adalah rencana Allah. Menggenapi rencana Allah. Sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Murid-murid dan juga Tuhan Yesus jalan kaki itu. Dari mana itu? Yudea menuju ke Galilea. Tetapi lewat Samaria. Nah, setelah sampai di dekat kota Samaria dan suatu kota kecil di daerah Samaria bernama Sikar, Yesus berkata sama murid-muridnya, murid-muridku sekarang kita bagi tugas nih ya. Kalian kan udah siang nih, udah jam 12 siang. Kalian cari makan karena sudah waktunya makan. Sedangkan aku akan masuk ke kota Sikar. Kalian cari makan, masuklah ke dalam kota di Samaria. Nah, murid-muridnya cari makan tuh. Yesus masuk ke dalam kota Sikar, kira-kira jam 12 kata Alkitab. Yesus duduk di tepi sumur. Kenapa? Karena ia haus. Yesus bisa haus karena dia juga adalah manusia. Yesus haus siang-siang tuh jam 12, bayangkan seperti sekarang ya, hawanya panas luar biasa. Saya kemarinnya tuh pergi ke Cirebon, wah Cirebon jangankan jam 12, jam 8 aja rasanya sudah seperti jam 12 ya, terlalu panas ya. Apalagi jam 12-nya, wah nggak tahan banget ya. Jam 12 yang panas terik, Yesus duduk di tepi sumur, ia merasa haus, kemudian datanglah seorang perempuan Samaria kata Alkitab ya. Perempuan Samaria ini datang, kemudian Yesus bilang kepadanya, "Bu, aku minta air dong," kata Yesus ya. Kemudian kata perempuan itu, "Lah, masakan engkau orang Yahudi minta air kepada aku?" Ih, aneh bener pikir orang Samaria ini ya. Aneh bener, orang-orang Yahudi lain ya ngomong aja nggak mau, sekarang minta air kepada aku. Nanti berarti minum dari tempayan aku dong. Ih, kok bisa sih dia mau? Kok aneh banget nih orang Yahudi yang ini. Mungkin pikir perempuan Samaria itu ya. Kemudian Yesus berkata kepadanya, "Aku akan memberikan kepadamu air hidup." Wah, perempuan itu makin gak ngerti Bapak Ibu Saudara dan anak-anak, apa tuh air hidup? Terus perempuan itu bilang, air hidup bagaimana? Sedangkan kamu gak punya timba. Mungkin Bapak Ibu dan Saudara sudah ada timba di situ, tapi perempuan ini gak tahu timba. Mungkin pikir perempuan ini timba yang lain, yang lebih dalam, yang bisa mengambil air lebih dalam, karena ini air hidup bukan air yang biasa. Di tengah ketidakmengertiannya mereka tetap diskusi. Perempuan Samaria dan juga Yesus berdiskusi. Lalu Yesus menyuruh perempuan itu untuk memanggil suaminya. Perempuan itu bilang, "Loh, aku gak punya suami." Terus kata Yesus, "Tepat katamu. Tepat katamu karena yang ada padamu sekarang memang bukan suamimu. Suamimu tuh 5. Yang kemarin sudah kau tinggalkan, yang sekarang yang ada, yang ke-6 ini bukan suamimu." Wah, perempuan ini heran, wah luar biasa. Dia ini nabi pasti, dia mengetahui latar belakang aku, dia mengetahui cerita hidup aku, dia mengetahui hal-hal buruk tentang aku, dia mengetahui hal-hal yang memalukan tentang aku. Wah, dia itu pasti nabi, kata perempuan itu. Lalu mereka ceritanya tetap diskusi terus sampai akhirnya Yesus mengatakan tentang keselamatan. Dan Yesus berkata kepada perempuan itu, "Percayalah kepada aku, maka engkau akan mendapatkan air hidup itu." Bapak, Ibu, Saudara dan anak-anak, yang dilakukan oleh perempuan itu adalah perempuan itu tetap tidak mengerti, tetapi dia berusaha untuk
mencerna apa yang Yesus katakan. Dan lambat laun timbullah sukacita di dalam hatinya. Dia pergi, tadinya mau ngambil air, itu air tempayan yang mungkin sudah isi air diletakkan. Lalu dia masuk ke dalam kota menceritakan kepada banyak orang. Dia berkata kepada banyak orang yang dia temui, mari lihatlah orang yang telah memberitahukan kepada saya tentang segala sesuatu yang saya lakukan. Mungkin ia adalah raja, mungkinkah ia raja penyelamat? Ayo datang, yuk kita lihat, kita jumpa dengan dia. Lalu ceritanya di dalam Alkitab Bapak Ibu Saudara dan anak-anak. Orang-orang itu datang menjumpai Yesus. Dan mereka bersuka cita ketika jumpa dengan Yesus. Mereka percaya kepada Yesus dan akhirnya menerima anugerah keselamatan. Dan mereka bilang kepada Yesus, Yesus tinggallah lagi 2 hari di tempat ini bersama-sama dengan kami. Kemudian lebih banyak lagi kata Alkitab pasal 4 ayat 41. Lebih banyak lagi orang yang percaya kepada Tuhan dan mereka berkata, kami percaya, benar-benar kami percaya bahwa Engkau adalah Juru Selamat. Bapak, Ibu, Saudara dan anak-anak, hati perempuan ini kosong, hati wanita ini kosong awalnya. Tetapi setelah berjumpa dengan Yesus, menerima Yesus sebagai Juru Selamat, kekosongan ini diisi oleh Yesus. Mengalami kepuasan, tadinya dia tidak puas, dia mencari kepuasan dengan berbagai hal termasuk dengan suami-suaminya, dengan pria-pria, dia menikah dengan banyak pria. Tapi tidak ada juga kepuasan didapatkan di dalam Yesus. Ada sukacita yang meluap-luap, ada kegembiraan yang luar biasa. Sehingga akhirnya dia bertindak meninggalkan tempayannya, dia lari kemudian menceritakan tentang Yesus kepada banyak orang. Dan akhirnya banyak orang yang dapat menerima Tuhan Yesus dan mengenal Yesus sebagai Juru Selamat. Bapak, Ibu, Saudara dan anak-anak. Kekosongan hati perempuan ini hanya dapat diisi oleh Tuhan Yesus saja. Tidak ada yang lain yang dapat memuaskan dia. Hanya Yesus yang dapat memuaskan dia. Tema kita adalah brokenness, retak ya. Seperti ini nih, guci di depan nih. Guci depan ini salah satu simbol ya kesenian daripada Jepang yang namanya adalah kintsugi. Kesenian Jepang untuk merekatkan guci-guci keramik-keramik yang retak itu dengan lem ditambahin dengan serpihan serbuk emas sehingga menjadi indah. Ya, sehingga menjadi indah. Nah, kita semua seperti ini ya. Guci-guci seperti ini kita penuh dengan keretakan, hati kita kosong. Dan yang dapat menambal itu hanya Yesus saja. Yang lain gak bisa, yang punya bahannya hanya Yesus saja. Yesus akan menambal kita asal kita mau ditambal oleh Yesus. Yesus akan menambal kita, menambal kekosongan itu, keretakan itu sehingga kita akan menjadi alatnya. Menjadi sesuatu yang indah, yang berguna bagi banyak orang dan memuliakan nama Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara dan anak-anak, hati manusia itu retak. Hati manusia itu kosong, hati manusia itu penuh dengan, buktinya apa? Penuh dengan kesedihan, kecemasan, ketakutan. Nah, anak-anak, Bapak, Ibu dan Saudara pernah merasakan kecemasan, ketakutan, kekosongan? Pernah? Pernah tidak Bapak, Ibu dan Saudara? Pernah gak sih? Pernah gak? Pernah. Itu bukti bahwa hati manusia itu kosong. Perlu Tuhan yang mengisinya. Saya dulu Bapak, Ibu dan Saudara pernah, Papa Mama tuh kan, Papa kan pendeta ya, jadi keliling-keliling. Tapi saya sudah mengenal Tuhan nih sejak bayi ya, sudah dibawa mengenal Tuhan. Tetapi kosong tuh hati saya. Waktu kecil ya sampai dengan kelas sekitar SD lah, kelas 2 mungkin ya. Kosong hati saya, buktinya kosong apa Bapak Ibu? Takut, terus menerus takut. Setiap kali mau lihat orang mati ya, lihat berita orang mati takut mati Bapak Ibu dan Saudara anak-anak. Takut mati. Setiap lihat berita duka cita, kan kalau dulu di koran itu ada ya satu halaman gitu khusus berita duka cita, betul nggak Bapak Ibu Saudara? Yang zaman dulu yang ada koran, ada kan berita duka cita. Setiap kali lihat berita duka cita, wah takut mati. Kalau mati nanti aku kemana ya? Aduh, rasanya kosong ya, kosong hidup ini, hati ini rasanya kosong. Tidak bisa
tidak bisa, tidak berdaya gitu loh. Rasa penuh dengan kecemasan, penuh dengan ketakutan sampai pada suatu hari. Karena sampai pada suatu hari dibimbing oleh seorang mahasiswa praktek ya di Jakarta itu. Kemudian ketika saya takut luar biasa, matahari senja, kalau senja itu kan matahari merah tuh. Rasanya takut kayak api datang gitu loh, kayak api itu menghanguskan bumi ini, terus rasanya takut gitu luar biasa, entah kenapa ya, takut banget. Terus saya ke tempatnya, karena papa mama nggak ada waktu itu kalau nggak salah ya, kemudian ke tempatnya mahasiswa praktek ini, ke kamarnya, kemudian menceritakan ketakutan saya, kemudian dibimbing, kemudian saya berdoa sama dia, dibimbing dia berdoa, mengundang Yesus masuk ke dalam hati. Sejak itu tidak pernah ada rasa takut lagi, karena hati saya sudah diisi oleh Tuhan Yesus ya. Kekosongan itu sudah diisi oleh Tuhan Yesus, percaya kepada Tuhan. Dan sampai saat ini tidak takut mati lagi karena ada Tuhan Yesus yang sudah menjadi juru selamat saya. Manusia pada umumnya itu hatinya kosong. Hatinya itu retak. Buktinya ada kecemasan, ada kebosanan, ada ketidakpuasan. Ini nggak puas, itu nggak puas, segala sesuatu tidak puas. Buktinya egois melanda. Buktinya luka hati di mana-mana. Buktinya kekuasaan saling berebut di mana-mana. Buktinya iri hati di mana-mana. Bapak, Ibu dan Saudara, hari ini sedang berkecamuk perang tuh ya. Hampir perang dunia ketiga katanya ya. Semoga nggak ada lah ya. Hampir perang dunia ketiga, ada perang di Timur Tengah yang begitu dahsyat. Sampai-sampai memakan korban jiwa nggak tahu berapa banyak ya, banyak banget korban jiwanya. Sakit nggak cuman mati, dan juga ada, pasti ada yang secara mental juga terganggu. Anak-anak di dalamnya juga pasti banyak banget. Saya kemarin lihat-lihat coba tayangan dia, anak-anak di sana tuh kayak gimana sih gitu ya. Ternyata banyak anak yang menangis, banyak anak yang depresi ternyata pada saat perang tersebut. Ya, itu tangisan daripada salah satu anak karena dampak daripada perang. Itu bukti bahwa hati manusia itu retak, kosong, ego melanda, kekuasaan diperebutkan, kasih sepertinya sirna. Tetapi bersyukur Yesus datang. Yesus datang ke dalam dunia seperti Yesus menemui perempuan Samaria. Yesus menawarkan untuk mengisi hati manusia yang kosong. Hanya di dalam Yesus saja kepuasan bisa didapatkan. Hanya di dalam Yesus saja hati yang kosong dapat diisi. Bapak, Ibu dan Saudara serta anak-anak, kalau kita haus kita minum air. Kalau hati kosong datanglah kepada Yesus. Yesus akan mengisi hati kita, menolong kita sehingga damai sejahtera, sukacita daripada Dia ada senantiasa. Kepuasan sejati hanya didapat di dalam Yesus. Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, makanya semuanya akan ditambahkan kepadamu. Carilah dulu Allah, karena Allah adalah sumber daripada kepuasan kita. Anak-anak kalau mau puas cari Tuhan Yesus. Bapak Ibu kalau mau puas cari Tuhan Yesus. Anak-anak mau puas, anak remaja, pemuda mau puas, carilah Tuhan Yesus. Hanya Tuhan Yesus yang sanggup menolong kita, memberikan kepuasan sejati bagi setiap kita. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, ada video yang sangat baik ya, inspiratif buat saya. Ini video peristiwa Yesus meredakan angin ribut. Di dalam hidup ini ada badai, ada masalah, ada banyak ketakutan seperti murid-murid Yesus itu ya di perahu. Ketakutan mereka, panik, mencoba berbagai macam cara dengan cara sendiri.
tapi tidak bisa. Ketenangan sejati hanya didapat di dalam Yesus. Karena itu kita bersyukur kita sudah menjadi anak-anak Tuhan. Kalau hari ini Bapak Ibu dan Saudara, kalau saat ini Bapak Ibu Saudara dan anak-anak, hati kita masih kosong, mintalah Yesus mengisi. Yesus baik, Yesus akan menghampiri kita. Kalau kita mau, Tuhan Yesus akan masuk ke dalam hati kita, memenuhi hati kita yang kosong. Dan kalau hati kita sudah diisi oleh Yesus, marilah kita hidup sebagaimana yang Tuhan Yesus mau. Kita boleh terus menjadi anak-anak Yesus yang baik. Kita bersyukur karena Yesus sudah mengisi hati kita, karena itu kita mengisinya dengan hal-hal yang baik, yang menyenangkan hati Tuhan. Contohnya kalau anak-anak di rumah terus ingat Tuhan, menjadi anak Tuhan yang baik. Beresin barang-barang sendiri, taat kepada orang tua, di sekolah taat kepada guru-guru, yang dewasa, yang remaja, terus di dalam pekerjaan, di dalam berelasi dengan setiap orang, di dalam melakukan hal apapun, terus andalkan Yesus dan teruslah berusaha untuk hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Tuhan akan menolong kita. Mari kita terus andalkan Dia. Ketika kita andalkan Dia, Tuhan akan menolong kita. Semuanya dapat berjalan dengan baik. Itu sebagai ungkapan syukur kita karena kita sudah menemukan kepuasan sejati di dalam Dia. Ketika kita menemukan kepuasan sejati di dalam Dia, telah menerima Dia sebagai juru selamat kita, ketika kita belajar, kita pun akan puas karena ada Dia. Kita pun akan sekolah dengan baik, dengan puas karena ada Dia. Ketika kita bekerja dengan baik, sebaik-baiknya kita akan mengalami kepuasan sejati karena hati kita sudah diisi dengan Dia. Segala sesuatu yang kita lakukan akan kita nikmati karena kita sudah menerima kepuasan sejati daripada Tuhan. Kita bersyukur. Nah, Bapak Ibu dan anak-anak nih, saya membawa nih ya. Membawa sesuatu nih, bawa apa nih? Bawa gelas kecil. Gelas kecil yang kosong. Nih, gelas kecil kosong ada berapa nih? 1, 2. Ya, ada 2. Nah, sekarang ada tugas nih buat anak-anak ya. Buat anak-anak dan juga yang remaja. Ada tugas nih buat anak-anak dan juga yang remaja. Waktu saya angkat ini, anak-anak dan remaja bilang, Yesus isilah hatiku. Gitu ya, Yesus isilah hatiku. Ada contekannya depan, Yesus isilah hatiku. Kemudian ceritanya sama Yesus sudah diisi tuh, sudah diisi yang dewasa bilang, kepuasan hanya ada di dalam Yesus. Gitu ya, bisa? Supaya kita ingat ya. Nah, sebenarnya 1 aja cukup sih ya, 1 aja. Nah, ini 1 lagi cadangan. Yuk, siap ya, coba ya. 2, 3. Ya. Ya, kita bersyukur ya. Yesus mengisi hati kita sehingga kepuasan aku dapatkan. Kepuasan sejati aku dapatkan. Coba sekali lagi. Sekali lagi nih. Loh, melemah suaranya. Suaranya mengecil. Coba 1, 2, 3. Hebat, yang gede anak-anak, remaja-remajanya mana suaranya? Remaja, 1, 2, 3. Oh, malu-malu kalau remaja Maya. Yuk sama-sama anak-anak sama remaja. 2, 3. Ya. Ya, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman Tuhan hari ini. Mengingatkan kami bahwa Engkau adalah sumber kepuasan sejati. Tuhan, kalau ada di antara kami yang sekarang hatinya kosong, Tuhan, kami butuh Tuhan.
isi hati kami. Masuklah ke dalam hati kami. Jadilah juru selamat kami. Kami butuh Engkau Tuhan untuk memandu hidup kami. Karena seperti firman-Mu, kepuasan sejati hanya kami dapatkan di dalam Tuhan. Untuk kami yang sudah menerima Tuhan sebagai juru selamat, terima kasih ya Tuhan. Hati kami sudah dipenuhi oleh Tuhan. Tolong kami supaya kami hidup sebagaimana status kami. Kalau kami hidup baik, sebagaimana status kami percaya kepuasan sejati akan Engkau berikan. Kami akan bekerja dengan puas, kami akan sekolah dengan baik dan puas, kami akan melayani Engkau, melakukan segala sesuatunya dengan baik dan dengan puas. Terima kasih Tuhan, tolonglah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.